Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hidroponik, akhirnya sampailah pada video saya part ketiga ya dalam pembuatan sistem Kratky ini. Oke, dalam video ketiga ini akan saya coba simpulkan, kemudian juga saya share juga berapa biayanya untuk pembuatan ini ya, untuk pembuatan Kratky ini sampai jadi dengan ukuran sekian itu berapa gitu. Oke, silahkan disimak, semoga bermanfaat. Sahabat hidroponik, pada tahap ini yaitu pada tahap proses pembuatan alas dari wadah air nutrisi hidroponik ya. Untuk alas ini saya sengaja menggunakan kayu lapis ya, kayu lapis. Ini saya menggunakan kayu lapis ini ukuran 0,8 mili. Sebenarnya tidak harus menggunakan seperti ini ya. Mungkin kalau ada seng bekas kayaknya juga bisa digunakan, atau mungkin papan kayu kita tata di sana. Nah, seperti itu. Kemarin kan sudah ada ini rangkanya ini. Nah, ditata di sana juga tidak masalah kalau itu ada dan tidak terpakai, bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian untuk pemasangannya ini memang agak sulit ya, agak ribet. Jadi karena atasnya ini sudah ada, maka untuk memasukkan ke bawahnya, padahal ke bawahnya ini harus lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, nah ini ya, jadi ada lebih. Tujuannya apa? Nanti untuk kita berikan samping ini nanti tidak jatuh. Kalau nanti rata ini mudah jatuh. Tuh, jadi kita buat lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Lebih jadi rata sini. Nanti untuk samping, penutup samping itu tidak jatuh karena nanti saya hanya menggunakan styrofoam aja. Nah, pemasangannya yaitu kita lubangi pada bagian, nah seperti ini. Kita lubangi bagian pada kakinya kurang lebih selebar dari besi ya. Kalau yang sini loh ya, yang sini lebih dari lebar besi ini. Tapi kalau yang sana lebih ya, jadi 2 kalinya. Kenapa? Untuk proses pemasangannya. Saya berikan contoh di sini. Di sini juga lebarnya juga lebih. Ini keliru ya. Seharusnya tadi yang terpotong itu yang sini, tapi keliru sini, jadi terlalu lebar itu. Yaitu kita lebih ukuran satu lebarnya ini juga. Karena untuk masangnya di sini nanti masukkan ke sana, itu kita geser ke sana dulu. Nah, caranya ya kita masukkan seperti ini, kemudian kita geser ke sana dikit sehingga yang sini juga masuk, sana masuk, kemudian kita dorong ke sana. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan. Nah, kita rapikan. Nah, seperti ini kita buat nanti yang sini juga rata. Sini juga rata. Oke, kemudian yang sana juga rata. Nah, seperti itu. Oke, jadi pemasangannya seperti itu. Nah, untuk menjaga nanti plastiknya, karena plastiknya itu saya menggunakan plastik UV yang agak tipis, tidak seperti yang ada di atas itu, dan tidak menggunakan terpal. Maka nanti saya akan lapisi di sini tidak menggunakan styrofoam yang seperti yang ini, tapi menggunakan kertas kardus. Yang gunanya hanya menjaga kalau ada sambungan-sambungan seperti ini, atau mungkin ada serat-serat yang seperti ini kan bahaya sekali pada plastik. Nanti akan, karena plastik itu ada beban, maka akan menekan itu dan bisa berlubang ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya bagikan terkait dengan pembuatan ini. Kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu memberikan dasaran atau lapisan kardus dan plastik.
usaha hidroponik. Setelah selesai saya rakit, kemudian saya coba untuk isi air ya. Ini sudah 2 hari uji coba ada kebocoran atau tidak gitu ya. Nah ini pada tahap ini saya coba untuk jelaskan cara merakitnya kemarin agar rapi dan fungsional ya gitu. Oke, untuk bahannya kemarin sudah saya jelaskan, tapi ini saya tunjukkan ya bahwa untuk bahannya ini murni untuk rangkanya itu baja ringan. Kemudian untuk baknya ini yang ada airnya ini, dasarnya itu menggunakan triplek. Nah ukuran sekian ini ukurannya 8 mili. Kalau di tempat saya harganya 75.000 satu lembar. Ini membutuhkan 1,5 karena ini panjangnya adalah 4 meter, kemudian lebarnya 1 meter. Oke, nah kemudian atasnya untuk menjaga keamanan plastik ya, karena saya menggunakan plastik bukan terpal yang agak tipis ya, tapi tidak tipis-tipis amat ya, tapi bukan UV ya, plastik biasa. Ini sudah saya coba di instalasi saya, bisa bertahan 2 tahun pun masih bisa dipakai. Nah ini saya berikan kertas karton ya, bekas bungkus ini pokoknya kertas karton lah, seperti ini biasa. Nah untuk kita lihat penampakannya di dalam air seperti ini. Jadi kalau sebelumnya saya dalamnya, jadi sebelum plastik itu saya gunakan styrofoam. Untuk efisiensi saya ganti dengan kertas karton. Ini sudah bagus ya. Kertas karton ini bukan kertas karton baru, tapi ya bekas itu tadi. Nah tapi untuk sampingnya saya tetap menggunakan ini, styrofoam 3 mili ya, 3 mili, karena menggunakan ini cukup efektif dan ekonomis ya. 1 lembar itu sudah cukup untuk keliling ya, 1 lembar lebih 1 baris ya, jadi 1 meter, jadi 1 lembar lebih kurang 1 meter. Ini saya carikan bekas dan oke. Nah ini saya tidak menggunakan baja ringan 2 lapis ya, 2 tingkat gitu enggak, tapi cukup menggunakan ini saja sudah kuat ya, sudah mampu menahan air, karena di sini plastiknya itu modelnya ke nekuk seperti itu, jadi beban itu tetap di bawah, jadi dia akan tertarik, jadi dia tidak akan leot istilahnya gitu. Nah kemudian pemasangannya ini gini, pemasangan airnya, tandon air maksud saya, itu kita hamparkan dulu plastiknya dari sana sampai dengan sini. Jadi kita luruskan, karena nanti kalau sedikit-sedikit itu susah meluruskan. Jadi kita hamparkan seluruhan, kemudian kita beri beban air di tengahnya, sambil kita tata tengahnya. Jadi plastiknya kita tata, kita rapikan, jadi biar tidak ada gelembung ya, tidak ada lipatan di bawahnya ini. Nah kemudian sambil diisi air, sambil dirapikan, kemudian ditarik ke samping. Jadi ditarik ke samping, ke sana, sampai ke sini, sehingga nanti tengah itu akan rapi. Kemudian samping baru nanti sudutnya itu dibuat press seperti ini. Kemudian plastiknya tarik ke atas, ya. Kemudian dimasukkan ke balik styrofoam ini, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah kuat sekali. Nah, kemudian kalau sudah plastiknya terpasang, airnya sudah ada, baru kita kunci dengan cara kita masukkan di sini. Nah, untuk ini apa ini? Besinya itu kan ada sikunya di sini. Nah, siku ini untuk mengunci. Jadi kita masukkan ke sana. Nah, seperti ini. Sehingga nah ini akan kuat sekali. Jadi untuk styrofoamnya itu usahakan ya tingginya kira-kira rata dengan besi ini atau lebih ke bawah sedikit gitu. Jadi nanti kalau kita masukkan sana akan menjepit plastiknya sehingga kuat.
Selain itu plastik juga sampai sini. Nah ini, nah sampai ini, sehingga terjepit antara atas dan bawah sini tadi. Itu akan lebih kuat. Itu cara untuk pemasangannya. Nah kemudian untuk tinggi air, nah tinggi air ya, tinggi air ini biar tidak meluber kalau kita isi atau berlebih kalau kita isi, kita gunakan outletnya. Nah ini outlet ini menggunakan PVC setengah in, saya masukkan ke dalam, ke tembus ya. Nah ini di atasnya saya berikan sembungan sehingga nanti tidak untuk menahan biar tidak jatuh, ini tidak jatuh ke bawah gitu. Nah ini kemudian kita berikan outlet ke sini. Nah ini nanti masuk ke tandon luar ya. Jadi nanti saya akan memberikan tandon luar untuk sirkulasi air pada saat pengisian. Jadi tidak dimasukkan menggunakan gayung ke dalam, tidak gitu. Nah kemudian untuk atasnya, nah, karena ini modelnya bukan rakit apung ya, jadi saya perjelas ini bukan rakit apung karena tidak mengapung. Maka untuk styrofoamnya atasnya ini saya tidak kenakan air. Pertimbangannya apa? Kalau kena air dan itu tidak diberikan lapisan apa ya, aluminium foil atau apa itu akan cepat sekali berlumut seperti di sana. Walaupun itu juga tidak mengapung, tapi karena kena air waktu hujan masih kena air ya itu. Kemudian airnya bisa merembes ke atas karena terlalu mepet ya. Nah, itu akan berlumut, cepat sekali berlumut. Karena nutrisi itu makanan dari lumut, dan lumut tumbuh karena sinar matahari. Nah, untuk menyangga, ya untuk ini ya, sebentar. Untuk styrofoamnya saya menggunakan 3 cm saja ketebalannya. Ini kualitas biasa ya, ndak yang padat itu, ndak biasa saja. Nah, ini disangga oleh ini reng, baja ringan reng. Saya buat seperti ini modelnya. Jadi dia agak ke dalam. Kemudian di sini yang saya potong ujungnya, potong sedikit. Nah, potong sedikit itu. Nah seperti ini saya zoom ya biar jelas. Nah ini saya potong di sini, kemudian saya potong ya, kemudian kita lipat di situ. Nah modelnya seperti itu, jadi bertingkat seperti itu. Oke gitu. Jadi nanti akan kuat, jadi tidak geser-geser. Kalaupun nanti geser misalkan lebih kuat lagi ya dibaut di sini ya, biar tidak geser seperti ini. Nah kemudian ini ada bagian yang agak ke bawah ini untuk menyangga ini. Nah kemudian tingginya berapa air antara air dan net pot seperti ini. Nah seperti itu. Jadi airnya itu hanya menyentuh dasar dari net pot seperti itu. Jadi nanti saya tetap menggunakan net pot karena modelnya yaitu bukan rakit apung yang akar nanti langsung mengenai air, tapi seperti ini. Nah kemudian pertimbangan yang lain kenapa saya menggunakan net pot ini, karena saya masih menerapkan memindah-mindah tanaman ya. Jadi kalau masih kecil itu nanti saya tempatkan di tempat yang lain, kemudian agak besar saya pindahkan gitu ya. Jadi saya tetap menerapkan itu untuk efisiensi tempat. Nah nanti kalau yang kecil ya jaraknya pendek, yang besar jaraknya agak lebar. Nah, gitu. Oke. Untuk sambungannya ini saya buat serapi mungkin. Nah kalau ini lebih nanti saya potong ya, jadi biar rapi. Saya memang menerapkan tidak hanya fungsional tapi estetikanya saya pertimbangkan juga. Oke, itu ya untuk tahap pemasangan tandon dan uji coba fungsi dari tandonnya.